wasakhsikhna fihi min mujibati sakhatika bimannika wa ayatika ya muntaha rahmatir rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami di bulan ini karena perbuatan dan janganlah Engkau cambuk kami dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu dengan kelembutan dan ketinggian rahmat-Mu. Wahai pegangan terakhir orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tiada terukur. Bernafas dengan leluasa, berikan keluasan rezeki, berikan umur yang panjang adalah impian kita semuanya. Masih bisa bernafas di hari ke-6 dari bulan suci Ramadan adalah nikmat yang luar biasa. Karena itu patut kita syukuri tanpa mengerti. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengedukasi umatnya dengan uswahnya. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin mengikuti salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya sabar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Law kana sabru rajulan lakana rajulan karim." Jika sabar itu seorang laki-laki, niscaya ia adalah orang yang pemurah, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hadis ini mengedukasi kepada kita agar kita senantiasa sabar terhadap cobaan, terhadap musibah, karena hakikatnya hidup adalah penuh perjuangan. Ada satu kisah yang sangat menarik dari sosok Allamah, seorang ilmuwan muslim, yakni Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Beliau adalah seorang mujtahid yang sejati. Karyanya mampu menjadi referensi umat Islam, utamanya di bidang disiplin ilmu fikih, menjadi rujukan umat Islam khususnya di Asia Tenggara. Tentu menjadi penting saat kita mengetahui latar belakang siapa yang melahirkan sosok Allamah, orang yang sangat alim, mujtahid sejati dalam menggali hukum Islam, sehingga hasil karyanya mampu menjadi satu rujukan bagi mayoritas umat Islam, utamanya di Asia Tenggara. Beliau adalah sosok Muhammad Idris. Idris remaja adalah tengah mencari ilmu. Dalam pengembaraannya mencari ilmu, beliau istirahat di bantaran sungai. Saat istirahat, beliau merasa kehausan. Minumlah Idris remaja ini air yang begitu jernih mengalir di sungai itu. Saat meminum air yang jernih itu, tiba-tiba ada satu buah delima dalam air itu. Dalam sungai itu mengalir bersama air. Tanpa pikir panjang, seorang Idris remaja
memakan buah delima itu karena haus dan sangat ingin menikmatinya. Tersadar bahwa apa yang dilakukan dan dikonsumsi serta dimakannya itu bukan miliknya, beliau buru-buru mencari di desa itu siapa orang yang mempunyai pohon delima. Saat beliau berkelana dan menyusuri serta bertanya ke sana ke sini di desa itu, beliau telah menemukan sosok yang mempunyai pohon delima. Akhirnya Idris remaja minta izin kepada orang yang mempunyai buah delima itu. Beliau mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam." "Kamu siapa?" kata pemilik delima. "Saya adalah Idris. Saya telah memakan buah delima yang hanyut bersama air di sungai. Maaf tanpa pikir panjang karena saya ingin menikmatinya. Saya lupa kalau itu bukan milik saya. Karena itu kedatangan saya ke sini pertama untuk silaturahim, yang kedua minta kehalalan dari pohon buah delima ini." Tuan itu menjawab, "Maaf, saya belum bisa menghalalkan buah delima itu." Apa yang dikatakan oleh Idris, saya hanya menggigit 3 gigitan dari buah delima itu. Biarpun 3 gigitan, tapi saya belum bisa menghalalkannya. "Terus syaratnya apa Tuan agar bisa saya menjadikan apa yang saya makan tadi menjadi halal?" "Kamu harus kerja di tempat saya 3 tahun. Itu syaratnya agar kamu bisa mendapatkan kehalalan dari buah delima itu." "Baik Tuan, semua itu akan saya lakukan asal apa yang saya makan adalah makanan halal buat saya." Akhirnya Idris remaja bekerjalah pada tuan yang mempunyai pohon delima. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun sudah, Idris remaja melaksanakan tugasnya bekerja di rumah tuan yang mempunyai delima tadi. Akhirnya Idris remaja bilang bahwa tugasnya selama 3 tahun bekerja bersamanya telah selesai. "Tuan, pekerjaan saya telah selesai. Apa yang panjenengan syaratkan kepada saya agar bisa halal delima itu 3 tahun sudah saya lakukan. Karena itu saya mohon kehalalan dari buah delima itu." Tapi apa jawab si tuan yang mempunyai buah delima? "Tidak, kamu tidak akan saya halalkan." "Loh, iya, ada satu syarat lagi. Kamu bisa menjadi halal buah delima itu dengan catatan kamu harus menikahi putri saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh." Kaget seorang Idris remaja karena merasa apa yang dilakukan adalah salah dan ingin agar apa yang dimakan itu adalah barang yang halal. Akhirnya seorang Idris remaja mengiyakan persyaratan itu. Tibalah malam pertama, seorang pengantin yang bernama Idris mengetuk pintu kamar gadis yang menjadi istrinya setelah berlangsungnya akad nikah. Idris remaja mengetuk pintu kamarnya yang sudah disediakan oleh mertuanya, yakni tuan yang mempunyai buah delima. "Assalamualaikum," kata Idris remaja menyapa istrinya. Akhirnya ada jawaban dari dalam kamar. "Waalaikumsalam." Kaget Idris remaja. "Loh, kok ada suara dari dalam kamar? Calon istri saya. Sementara mertua saya bilang bahwa calon istri saya adalah wanita yang bisu, wanita yang tuli, wanita yang buta. Ini kok bisa menjawab salam saya?"
Akhirnya Idris remaja bilang kepada mertuanya, "Tuan, kenapa ini ada suara? Apakah ada orang lain? Bukankah ini kamar yang kau sediakan untuk saya dan calon istri saya?" "Betul Idris, suara itu adalah suara anakku. Memang anak saya buta karena matanya dibutakan dari hal-hal yang berbau maksiat. Telinganya dipakai untuk tuli agar tuli terhadap hal-hal, tidak mendengarkan hal-hal yang tidak benar dibenarkan oleh agama. Bisu anak saya pada hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan menurut ajaran agama." Berkah kesabaran inilah seorang Idris remaja akhirnya menikah dengan wanita yang sangat sempurna hingga melahirkan sosok ilmuwan muslim yang berjasa menjadi mujtahid sejati yang karyanya mampu menjadi satu rujukan bagi umat Islam kebanyakan, utamanya di Asia Tenggara. Semoga menjadi khazanah keilmuan tersendiri, sosok inspiratif dari seorang Idris, kemudian mampu menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.